Baik, Pak Ahmad. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Jadi Pak. yang menarik buat saya itu Pak satu yang menarik itu Gaido Group itu kan memberikan satu macam estimasi satu pai itu $100 Pak ya. Nah ini saya menarik, saya mau bertanya indikatornya itu Pak sehingga prediksi itu bisa di angka 100 itu di mana tuh Pak indikatornya untuk menentukan satu pai itu 100 gitu. Dihidupkan lagi Pak Agus, mikrofonnya dihidupkan lagi. Pak Agus, mikrofonnya dihidupkan tolong. Oke. Ya. Oke, Pak Ahmad baik. juga. Saya ya Pak Ahmad. Saya cukup menarik dari semua yang saya perhatikan, yaitu mengenai peletakan prediksi satu pai $100 oleh Gaido. Itu sangat menarik. Pertanyaan saya adalah bagaimana tuh Gaido, apa indikator Gaido itu menentukan satu pai itu $100? Kenapa saya pikir menarik? Karena di direksi Gaido itu kan insting bisnisnya bagus tuh, seperti mengeksekusi bank yang memang udah sakaratul maut jadi bank yang cuma segala macamnya itu. Jadi saya pengen melihat cara Gaido Group memandang satu pai itu $100. Itu aja Pak Ahmad. Terima kasih. Silakan Pak. Mikrofonnya Pak, tolong. Mikrofonnya, oke. Oke, Baik silakan Pak, Pak. terima kasih atas pertanyaannya. Dari mana kami mendapatkan sumber atau data yang meyakini bahwa kami mematok di harga kisaran $100 per satu PI. Jadi begini Pak, pada saat regional harga di belahan dunia yang meliputi 5 benua itu ternyata untuk ASEAN, Asia Tenggara, itu diprediksi memang konsensusnya di $100. Meskipun dalam beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan di Zoom meeting yang kemudian diupload juga di YouTube bahwa secara pribadi saya tidak ridho Pak kalau dipatok. Masih ingat Pak Abdir ya? Benar sekali. Saya tidak ridho kalau misalnya Indonesia dipatok ASEAN ini $100 yang notabene secara ekonomi memiliki kekuatan yang luar biasa di belahan dunia, sehingga Eropa Barat dan Amerika pun termasuk Jepang ikut berkontribusi untuk bagaimana supaya ASEAN ini tidak lepas dari kepentingannya ekonomi secara global. Nah, saya perhatikan untuk Asia Tengah itu ada datanya Pak. Di Asia Tengah itu 500, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka itu di $500. Nah, ketika saya menyampaikan bahwa saya tidak ridho ketika harga di Asia Tengah itu memiliki lebih tinggi harganya $500 per satu PI, sementara di Asia Tenggara memiliki harga hanya kisaran $100. Nah, sementara kalau di Eropa Barat dan di Amerika memiliki harga $1.000, saya tidak mau ngotak-ngatik Pak, karena memang living cost-nya juga mahal. Tapi kalau bicara India, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, itu mereka tidak lebih baik dari kita Pak. Itu juga jadi pertanyaan, kenapa mereka bisa memiliki harga di atas kita rata-rata. Nah, selidik punya selidik, ternyata market share-nya mereka lebih besar Pak daripada kita. Bapak tahu penduduk yang namanya satu negara saja, India, sudah mengalahkan negara ASEAN Pak. Jadi itulah BI menempatkan posisi komunitas di atas segalanya. Oleh karena itu harga konsensus muncul. Gitu Pak. Nah, Eropa
itu tidak dijadikan satu negara, ini Inggris, ini Belanda, ini Jerman, ini Norwegia, tidak, tapi Eropa, benua, Pak. Amerika juga sama, benua. Sehingga itu yang menempatkan kami menganalisis satu-satu, ini kenapa, cari sebabnya. Ternyata harga di sana lebih tinggi itu karena jumlah penambangnya jauh lebih banyak. Kalau misalnya 1,3 miliar penduduk India yang nambang 10% saja, Indonesia kalah, Pak, penambangnya. Betul, Pak. Sehingga harga mereka juga konsensus penentuannya lebih banyak daripada orang Indonesia. Ini baru Itulah mereka menjadi menang. Nah, contoh lagi, kenapa Vietnam di antara negara ASEAN lebih menonjol daripada kita? Ingat, secara geografis bahwa Vietnam berbatasan langsung dengan Cina. Pengaruh Cina, ketika ada tren di Cina, ada apa dan sebagainya, maka informasi itu langsung diserap oleh Vietnam. Indonesia jauh, Pak. Nah, ini makanya kita kalah. Penambang kita, meskipun dari jumlah penduduk kita lebih banyak, tapi tidak lebih banyak penambangnya daripada negara Vietnam. Yang kedua, Indonesia ketinggalan, Pak, dari Vietnam. Kenapa? Karena Vietnam lebih dulu menerima informasi tentang Pi Network daripada Indonesia. Jadi, survei, analisis, data, itu yang menyebabkan kami bersepakat di Gaido untuk menentukan di harga 100 sebagai patokan. Dasar daripada kita memutuskan untuk PI Network. Namun demikian, apabila karena Gaido ini berbisnis syariah, apabila harga di pasar kemudian tidak sesuai dengan harga patokan kami, let's say misalnya kami mematok harga 1 pai itu 100 USD, tapi kemudian harga di pasar jadi 1000. Bagaimana cara Gaido? Ya kita kembalikanlah 900 ya, atau nolnya dikurangi. Kan begitu. Kami juga tidak mau jadi ribut gara-gara selisih antara harga patokan, harga cara menentukan kami bahwa harga sesuatu barang itu harganya segini, kalau dikonversikan ke PI sekian, kalau dikonversikan ke dolar sekian, kalau dikonversikan ke rupiah sekian. Ketika dikalkulasi akan dengan mudah, bukan berarti itu harga mati. Kira-kira demikian, Pak Agus, Pak Abdir.